أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara, kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua atau Habil diterima, dan dari yang lain atau Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya surat Al-Maidah, ayatnya 26 dan ayat 27. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu haqqun 'alal 'aqili ay yakhtara sab'an ala sab'in al-faqru ala al-ghina wadh-dhullu ala al-'izzi wat-tawadu'u ala al-kibri wal-ju'u ala al-syab'i wal-ghammi ala as-sururi wad-dunu alal murtafi'i wal mautu alal hayati. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, orang yang berakal benar jika memilih 7 perkara daripada 7 perkara yang lain. 1. Memilih fakir daripada kaya. 2. Memilih hina daripada gagah. Yang ketiga, memilih tawadhu daripada takabur. Yang keempat, memilih lapar daripada kenyang.
Yang kelima, memilih susah daripada gembira. Yang keenam, memilih tempat yang rendah daripada yang tinggi. Yang ketujuh, memilih mati daripada hidup. Nanti bisa dilihat untuk menanggulangi segala problematika kita, baik semasa kita hidup sampai nanti kita meninggal dunia. Nanti bisa dilihat di surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayatnya 19 sampai 35. Jadi mudah-mudahan pilihan kita adalah pilihan yang benar. Jadi kalau menjadi seorang yang fakir, seorang yang kaya, ya intinya harus beriman, ya. Jadi kalau kita misalnya berhati-hati di dalam bertingkah, jadi kalau misalnya kita merasa gagah, ya, merasa hina, itu pun juga harus dalam kondisi beriman takwa dan menghindari namanya takabur dengan cara kita bertawaduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Fakir itu jelek menurut pandangan manusia, tapi indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang fakir, orang yang miskin itu harus beriman takwa, harus mempunyai kesabaran. Dengan begitu fa insyaallah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang fakir dan dalam keadaan beriman tentunya. Ya ma'syarul fuqara'i a'tullaha ridha'a min qulubikum tadharu bisawabi faqrikum wa illa fala. Wahai orang-orang fakir, berikanlah keridhaan kepada Allah dari hatimu, tentu kamu akan beruntung dengan pahala kefakiranmu. Apabila tidak ridho, maka tidak akan beruntung. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus selalu berzikir, kita selalu berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, dan lebihnya kita bertawakal. Apapun keadaan kita, apabila kita dengan iman dan takwa, fa insyaallah jadi orang fakir, jadi orang miskin pun akan beruntung. Apalagi kalau jadi orang yang kaya raya, kemudian dermawan, ya, menjadi orang yang alim, dermawan dengan ilmunya, fa insyaallah juga akan beruntung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Orang mukmin yang suka bergaul dengan orang lain serta sabar atas kejelekan orang lain lebih utama daripada orang mukmin yang tidak suka bergaul dengan orang lain dan tidak sabar atas kejelekan orang lain. Ma min rajulin yata'adzamu fi nafsihi wa yakhtalu fi mishyatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi
ghadbanu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki merasa agung dalam hatinya dan sombong berjalannya, kecuali dia akan menemui Allah, sedangkan Allah benci kepadanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Kemudian tentang pentingnya lapar, berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita tanggal 9 di bulan Muharram yang kemarin kita laksanakan, dan hari ini tanggal 10 di bulan Muharram, mudah-mudahan menjadi perisai untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan raban, yaitu rahmat, ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, "Idza aqalla ar-rajulu tu'ma mala Allahu jaufahu nuron." Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Apabila seseorang mengurangi makan, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Jadi otomatis pola makan, ya, pola tidur dan lain sebagainya, ini semua harus kita atur karena tubuh kita ini pasti sensitif, ya. Apabila kurang istirahat juga lelah, ya, banyak istirahat juga biasanya malah apa, Bu? Sakit, ya. Kurang makan yo lemes, kaken makan yo abot. Ya, ya. Ya, begitulah. Jadi kita harus sayang kepada diri kita. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan. Orang yang paling dicintai Allah di antara kamu adalah orang yang paling sedikit makannya dan yang paling ringan badannya. Mudah-mudahan badan sampean ini, ya, ringan, juga baik, sesuai dengan kebutuhan, dan kalau gemuk pun mudah-mudahan juga baik, ya Bu ya. Yang penting apa, Bu? Yang penting sehat. Ya. Ya. Inna minasyarafi an ta'kula kulla mashtahaita. Sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah memakan setiap makanan yang engkau sukai. Jadi apa yang kita sukai ternyata juga tidak boleh terus makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan. Nanti akan jadi penyakit di dalam tubuh kita, ya. Kita harus berhati-hati. Alaikum bil huzni fa innahu miftahul qalbi. Qala ya Rasulullah kaifal huznu? Qala aji'u anfusakum wa atmi'uha. Kamu harus bersedih karena bersedih itu kuncinya hati. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya memperoleh kesedihan itu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, laparkanlah perutmu dan segarkanlah. Nah, gitu ya, Bu. Jadi kadang perut kita itu harus kita laparkan untuk berpuasa, ya. Setelah itu harus disegarkan melalui berbuka. Ojo poso tapi gak buko, atau buko terus gak poso, nah itu juga gak apik, ya. Gak poso blas. Tapi kalau memang kesehatannya terganggu, ya jangan puasa, malah sakit nanti, ya. Jadi makanya ada apa, Bu? Allah itu cara untuk menjaga kesehatan kita. Selain puasa di bulan Ramadan, ya Bu, ada puasa-puasa sunnah, ya. Ada Senin Kemis, ada yang lain-lainnya. Ini adalah dalam rangka, ya,
termasuk agar kesehatan kita ini selalu sehat wal afiat gitu ya Bu ya. Baik, sekarang panjenengan lihat di surat kelima tadi ayatnya 26. Doa Nabi Musa alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah dan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun karena kedurhakaan itu. Mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiaminya selama 40 tahun. Selama masa itu mereka selalu berada dalam keadaan kebingungan. Jadi orang itu kalau menselisihi Allah, menselisihi Islam, menselisihi Rasul, maka dia akan mendapatkan kebingungan, bukan ketenangan. Jadi bingung ya. Namanya orang bingung itu ya bingung ya. Jadi kalau mau ke utara, ya, dia ke utara, tapi juga nggak mendapatkan sebuah kebahagiaan, ya ini bahaya sekali ya. Tidak mengetahui arah dan tujuan tuh. Arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, tugas hidupnya apa, tujuan hidupnya apa, fungsi hidupnya apa, lupa semuanya. Ini orang yang bingung ya. Sesudah itu Allah menganjurkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak merasa sedih atas musibah atau siksaan yang menimpa kaumnya yang fasik itu. Karena bagi mereka akan merupakan pelajaran dan pengalaman. Jadi semuanya hal-hal yang tidak mengenakkan itu bagi orang yang berakal cerdas itu sebagai pelajaran dan pengalaman ya Bu. Hal-hal yang menyenangkan juga merupakan pelajaran dan pengalaman bagi kita. Jadi bagi kita orang yang beriman itu baik susah atau itu bahagia, sakit ataupun sehat ya, kaya atau miskin, itu semua mengandung pelajaran dan pengalaman bagi kita. Ya tentunya kuncinya harus sabar ya Bu. Sabar nomor berapa kemarin? Nomor 5. Ya, nomor 1 harus kokoh Islamnya, 2 imannya, taatnya, benar. Terus 5 sabar. Sholatnya khusyuk, rajin bersedekah, puasanya disambung, puasa wajib, puasa sunnah, jaga kehormatan, selalu berzikir. Surat berapa Bu? 33, ayatnya 34 sampai 35. Suratnya 3. Jadi ya berarti urut ya Bu. Nah, makanya urut 10 itu ya Bu harus dimiliki. Sekarang tanggal 10 di bulan apa Bu? Muharram. Ya, maka miliki 10 itu agar di tanggal 10 di bulan Muharram ini panjenengan mendapatkan pengampunan dan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki 10 mutiara yang baik tadi. Itu baik bapak, juga ibu, juga anak, ya, cucu kita yang laki juga yang perempuan, ya Bu. Itu nanti bersama-sama insya Allah bisa berkumpul berombongan ke dalam surga bersama-sama. Dan jenengan lihat di surat 40 ayatnya 7 sampai 9 dan surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Jadi masuk surga bersama-sama keluarga besar kita. Amin ya robbal alamin. Menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir,
bahwa Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam berada di padang gurun bersama-sama kaum Bani Israel. Tetapi padang itu bagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun merupakan tempat istirahat dan menambah ketinggian derajat mereka. Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar, itu merupakan siksaan yang sangat berat loh Bu. Jadi bagi para nabi dan rasul, bagi ustadz, ustadzah, para kiai, para habaib, bumi itu menjadi apa Bu? Baiti nati. Jadi bumi ini akan menjadi seperti taman-taman surga. Tapi bagi orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, maka bumi ini menjadi kayak neraka. Kemana saja dia pergi gak tenang ya. Ke langit juga tenang, ke bumi juga gak tenang ya. Makan masuk ke perut bumi ya malah dipentungi malaikat. Nah, karena kemarin itu loh salah toh. Wong disuruh nyate sapi malah nyembah sapi. Nah itu aneh, uteknya itu loh gak waras, jadi repot. Wong disuruh nyate kok malah nyembah sapi, aneh. Disuruh ngerawon malah. Lah yo. Nek digawe rawon terus nyembah sapa? Sapi mati pisan. Ya nyembah Gusti Allah to ya sing duwe sapi. Makanya semua makanan, semua minuman yang kita makan ini adalah dalam rangka harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba minta tolong Bu, surat ke-34 ayatnya ayat 15. Bu Vina atau Bu Rinda dulu, monggo. Rinda dulu. Ya, Bu Rinda dulu. Surat ke-34 ayat berapa Ustaz? Ayat 15. Surat Saba ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Ya, itu istilahnya apa Bu? Negeri yang baldatun thayyibatun warobun gofur. Bumi warobun gofur. Ya, jadi bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat gitu. Bu Vina, surat kedua ayat 168 169. Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, jadi jangan sampai kita ini menyalahgunakan namanya karunia yang diberikan Allah kepada kita, bumi dan isinya, ya, binatang-binatang, tetumbuhan semua diciptakan untuk manusia, tapi tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbuat kufur. Lah, jadi jangan sampai. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayatnya 207 dan 208. Silakan Bu Rinda. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan.
Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Jadi setan ya, orang-orang yang KDFMM itu, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu bukan kawan, tapi itu adalah lawan kita. Jangan sampai lawan itu jadikan teman. Jadi naudzubillah ya, kita harus berhati-hati. Nanti panjenengan lihat harus mengkokohkan iman dan takwa. Di surat 41, 30 sampai 35 nanti panjenengan lihat supaya kawan ya, kawan itu menjadi kawan yang sejati dan lawan supaya menjadi kawan ya. Itu perlu karena memang lawan itu sukanya pasti ya menginginkan agar teman yang lain itu jatuh dan lain sebagainya, atau permusuhan ya, perbengkelangan dan lain sebagainya, Bu, saling menjatuhkan. Itulah yang namanya perbuatan orang-orang yang belum baik ya, Bu. Tapi kalau orang-orang yang baik, persaudaraannya itu adalah dalam rangka untuk membangun selamat dunia akhirat. At-Taubah 71-72, dan persaudaraan atau perserikatan mereka orang-orang munafik itu bukan untuk membangun kejayaan dunia akhirat, tidak, tapi dia hanya secuil untuk kebahagiaan sesaat di dunia, namun setelah di akhirat, di barzah, mereka mendapatkan adab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang sangat berat. Setelah selesai peristiwa di padang pasir paran yang tandus, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemurnian fitrah orang-orang Bani Israel itu telah dirusak oleh kesesatan, perbudakan, penindasan, dan paksaan raja-raja Mesir, sehingga mereka sesat, pengecut, dan penakut. Hal itu telah mendarah daging pada diri mereka. Karenanya pada waktu Nabi Musa alaihi salam membawa mereka ke arah kebenaran, keberanian dan kebahagiaan, mereka tetap bersifat pengecut. Jadi kalau orang itu hatinya mati, hatinya sakit, diajak kepada kebenaran itu pasti apa, Bu? Menolak ya, Bu. Terus yang kedua biasanya suka apa, Bu? Meremehkan ya, Nabi diremehkan, Allah diremehkan, Islam diremehkan. Akhirnya bukan dia menjadi orang yang mulia, tapi menjadi orang yang remeh ya. Kalau sudah jadi orang remeh, nanti jadi orang yang remah-remoh ya. Remeh akhirnya ngeremeh no, ya jadi remah-remoh. Ya, tidak punya derajat ya, tidak punya kemuliaan ya, yang dicari hanya dunia melulu ya, seperti di surat Al-Baqarah 200 ya. Lah, oleh karena itu solusinya carilah sapu jagat, yaitu di Al-Baqarah 201 sampai 202. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat yang 27 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, diperintahkan untuk membacakan kisah kedua putra Adam alaihi salam di waktu mereka berkorban. Kemudian korban yang seorang diterima sedang korban yang lain tidak. Orang yang tidak diterima korbannya bertekad untuk membunuh saudaranya, sedang yang diancam menjawab bahwa ia menyerah kepada Allah karena Allah hanya akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu, Bu, ini syarat ya, Bu. Syarat diterimanya seluruh amalan kita harus bertakwa ya, Bu.
bekalnya haji, umroh, juga takwa. Jadi takwa itu luar biasa. Nanti kalau takwanya itu baik, ya, dengan memiliki 10 karakter tadi yang baik tadi, maka nanti akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Minta tolong Bu Rinda, surat 17 ayat 8. Surat Al-Isra ayat 8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Nah, nek bersyukur dunia dan isinya ini seperti baiti jannati. Tapi kalau kufur, ya, dikasih kemerdekaan, malah bukan syukuran yang dilakukan tapi kufuran, ya adab Allah pasti datang. Termasuk adab Allah itu ya tadi tidak bisa tenang, ya, kemudian rezekinya tidak berkah, ya, menjadi orang soleh solehah sulit, ya. Terus yang dikhawatirkan nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu yang ditakutkan. Coba minta tolong Bu Vina, 1945, surat Maryam ayat 45. Surat Maryam ayat 45. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Nah, itu Nabi Ibrahim, ya Bu, ya, alaihi salam, dia mengajak ayahnya, ya Bu, ya, mengajak ayahnya, ya, untuk taat kepada Allah, ya, dan juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, mengajak Fir'aun, ya, tapi kenyataannya ya mereka tidak mau ikut, ya Bu, tapi malah apa, Bu, menentangnya, ya Bu, ya. Bu Rinda, surat 20 ayat 47, Bu Rinda. Surat Toha ayat 47. Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Siapa, Bu, yang akan selamat dunia akhirat? Jawabnya, wassalamu ala manit taba'al huda. Siapa yang mau mengikuti petunjuk Allah, ya, petunjuk Rasulullah, petunjuknya umat Islam. Jadi kalau mau mengikuti para kiai yang khair, para ustadz yang khair, ya, seperti di surat 35 ayatnya 28 sampai 35, mereka akan memperoleh selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Umar dan lain-lain, bahwa putra Nabi Adam yang bernama Qabil mempunyai ladang pertanian dan putranya yang bernama Habil mempunyai peternakan kambing. Kedua putra Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai saudara kembar perempuan. Pada waktu itu Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam agar Qabil dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil. Dengan perkawinan itu Qabil tidak senang dan marah. Saudara kembarnya lebih cantik. Keduanya sama-sama menghendaki saudara yang cantik itu. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam menyuruh Qabil dan Habil agar berkorban guna mengetahui siapa di antara mereka yang akan diterima kurbannya. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya dan yang diberikan bermutu rendah. Ya, jadi korbannya Qabil itu, Bu, pertanian yang sudah bongkeng-bongkeng, yang sudah tidak layak makan, diberikan kepada orang, akhirnya dimakan, bisa menyebabkan keracunan, ya Bu, karena buahnya bongkeng, ya Bu. Nah, ini Qabil, Bu,
Ya, naudzubillah ya Bu. Nah, sedang Habil berkorban dengan kambing pilihannya yang baik. Allah menerima korban Habil yang berarti bahwa Habillah yang dibenarkan mengawini saudara kembar Qabil. Dengan demikian bertambah keraslah kemarahan dan kedengkian Qabil sehingga ia bertekad untuk membunuh saudaranya. Tanda-tanda korban yang diterima itu ialah korban itu dimakan api sampai habis. Nah, itu kisahnya Bu. Jadi kalau korbannya itu dimakan api, nah, itu pertanda baik ya Bu. Jadi itu pertanda Bu ya. Nah, dari peristiwa yang terjadi ini dapat diambil pelajaran bahwa apa yang dinafkahkan seharusnya tidak sekedar untuk mengharapkan pujian dan sanjungan, tetapi hendaklah dilakukan dengan ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas, masih ingat Bu? AII Bu? Apa Bu? Iman yang kokoh, ilmu yang nafi, amal yang solih, ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita dan keluarga besar diri kita dan keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan kejayaan oleh Allah, selamat dunia akhirat, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, mudah-mudahan wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah ya, di Masjid PLKI Surabaya, di Islamic Center, ya, semuanya para santri, pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, juga para menteri kami, juga para pahlawan kami dan seluruh kaum yang ada di muka bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.